semuanya, hai, ketemu lagi sama aku Nyimas Mada. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang sedang dihadapi hari ini. Dan terima kasih untuk supportnya ya, untuk semuanya yang udah hadir dan udah lama masih setia menemani aku. Semoga kita jadi teman atau sahabat ya selamanya, dan jangan sampai teman-teman di sini ngabur ninggalin aku ya. Aku nggak bisa apa-apa tanpa kalian. Terima kasih banyak. Mari kita mulai dengan tema kita hari ini. Ada seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu dan dia memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Siapakah orang tersebut? Kita lihat ya. Seseorang yang saat ini memikirkan kamu, dia memiliki perasaan yang besar kepadamu. Siapakah orang ini? Ya, aku lihat dia ya, langsung ketarik ya perasaannya dia. Orang ini tuh suka memantau kamu ya, dan dia pernah dulu, kamu datangi dia atau kamu pernah berkomunikasi dengan orang tersebut, meminta bantuan. Ya, dari hal tersebut, dari jalan itu kamu bisa atau dia kenal kamu dan pada akhirnya dia seperti tertarik, bukan seperti, dia tertarik dan sudah tertarik kepada kamu. Aku lihat perasaannya di sana ada niatan untuk bisa, lebih lanjut dengan kamu ya. Jadi kamu dulu pernah gitu ya, coba diingat-ingat mungkin 2 bulan yang lalu ya, kamu pernah ngobrol atau nggak sengaja tertarik energinya gitu. Dia punya, mungkin pekerjaan yang, kamu cari-cari bantuan gitu, dan dia itu orangnya gitu yang membantu kamu untuk ya tugas atau apa yang kamu perlukan gitu. Dulu 2 bulan yang lalu kamu perlu apa, kamu membutuhkan apa, kamu pingin apa, dan ada orang ini gitu. Dan orang ini nih setelah selesai gitu kerja sama dengan kamu, dia punya perasaan sama kamu, bahkan dia punya keinginan untuk bisa kenal, dan memang udah kenal dan pingin lebih dalam sama kamu ya. Nah, coba inget-inget. Dan kamu juga ada koneksi ketertarikan kepada dia. Aku lihat dari kartunya kamu pun sama gitu ya. Ada perasaan suka, ada sayangnya juga, udah mulai kangen, udah mulai butuh dia gitu ya. Siapakah orang ini? Aku lihat orangnya di sini, kalau lihat keuangannya dia bukan orang yang bermasalah ya. Dia stabil, keuangannya stabil, kehidupannya bagus, orangnya bagus, cara dia memperlakukan orang lain sopan, santun, dia ramah, dia bisa baik kepada orang yang jauh lebih tua dari dia, bahkan yang lebih muda dia bisa menghargai ya. Orang yang apa ya, dermawan, suka berbagi, orangnya tampan ataupun cantik, rapih ya, suka memakai atau mengenakan sesuatu, pakaian yang, ada ciri khasnya. Misalkan dia suka pakai, apa ya, bando, atau dia suka pakai pita, atau dia suka pakai, apa ya, penutup kepala, mungkin kerudung atau peci atau sorban ya. Jadi ada ciri khasnya teman-teman, dia sering pakai jaketan atau dia suka pakai jubahan ya. Seperti itu ciri-cirinya ya. Orangnya baik sekali dan sangat pemerhati, bahkan aku lihat dia tuh kayak banyak yang sayang sama dia, tapi bukan cinta ya, melainkan menghormati, menghargai dia ya. Orangnya segitunya gitu, dihormati orang lain. Oke, di sini aku melihatnya bahwa orang yang saat ini memikirkan kamu dan dia memiliki perasaan yang dalam kepada kamu, dia sudah
terikat pernikahan ya, atau dia pernah menikah gitu ya, teman-teman. Dia mempunyai perasaan yang dalam kepada kamu. Saat jumpa dengan kamu ya, dia ngerasa kamu adalah pas apa ya, seseorang yang pas bisa menjadi pendamping dia, atau bisa menyeimbangkan atau bisa seimbang, sama gitu loh, bisa berdiri sejajar. Dan apa ya, kalau aku lihat dari mungkin kamu sudah pernah bicara atau ngobrol, obrolannya itu bisa apa ya, bisa sejalan, sepemikiran gitu ya. Jadi punya standar yang sama, punya perjalanan atau tujuan yang sama. Misalkan kamu suka sesuatu hal yang sifatnya kebaikan, maka dia pun juga punya ciri kan ramah sama orang, mudah berbagi. Jadi bisa sejalan gitu, sepemikiran. Jadi nggak susah kalau misalkan suatu hari nanti kalian misalkan ya saat ini belum belum memiliki hubungan, bisa kerjasama dalam hal-hal kemanusiaan, kerjasama di dalam bisnis tentang yang berhubungan dengan orang banyak kayak gitu ya. Orang ini ya memiliki perasaan atau keinginan yang lebih ya, dari sekedar cuman mengenal kamu, bisa deket sama kamu, bisa jalan sama kamu, bahkan dia sampai memikirkan untuk memiliki kamu sebagai teman hidupnya ya. Tapi sayang sekali kalau misalkan dia masih atau pernah menikah atau ada ikatan pernikahan, teman-teman di sini harus koreksi dulu hal tersebut, cari tahu dulu ya, jangan sampai nanti terlibat sesuatu masalah yang runcing, karena nanti di tengah-tengah kalian bahagia itu banyak yang keluar ya. Biasanya kalau udah lagi seneng, bahagia gitu kan, keluar tuh yang gak enaknya. Nah, nanti di situ kita lihat ya akan seperti apa kamu dan dia ke depannya ya. Di sini aku lihatnya em, orang ini sudah ya, sudah pernah menikah gitu. Sudah pernah menikah. Oh, mungkin juga teman-teman, dia bisa jadi sekarang sudah single ya, sudah sendiri, sudah bebas, sudah lepas dari ikatan ya. Atau ini aku melihatnya ada kemungkinan-kemungkinan dia memang sudah sendiri gitu ya, hidupnya sudah sendiri. Tadinya pernah menikah gitu. Siapakah orang ini? Orang yang saat ini memikirkan kamu dan memiliki perasaan yang dalam. Teman-teman semuanya, dia, kalau aku bisa bilang, dia memang sudah sendiri ya, sudah tidak memiliki pasangan. Kalaupun sudah memiliki pasangan, dia masih punya keterlibatan dengan keluarganya ya, karena masih ada tanggung jawab untuk dia bisa apa ya, bisa tunaikan lah gitu ya. Istilahnya nggak lepas banget sama orang yang pernah menikah dengan dia. Dia masih ngurus itu ya, dan saat ini dia seperti orang yang sedang berkelana mencari pasangan ya. Dan ini aku lihat dia selalu memperhatikan kamu. Orang ini memang punya kebiasaan memakai pakaian lengkap ya teman-teman. Jadi nggak cuman kaosan doang. Kalau misalkan teman-teman lihat dia mungkin dari foto-foto ataupun dari media sosialnya dia sering pakai misal kaos, tapi dia ada apa, pakai sweater atau apa ya, yang apa tuh yang dipakai di leher itu ya. Aduh, aku tuh ya sukanya lupa kalau mau aku bahas itu ya. Ya, jadi ada ciri khasnya, nggak pernah lepas dari tutup kepala, entah itu kerudung, peci, atau sorban, terus pakai jubah. Pokoknya walaupun tuh pakai kaos, tapi dia selalu ada pakai ciri khas ya. Ada ciri khasnya yang dia gunakan gitu, dan dia nggak pernah lepasin itu kalau dia lagi ada di khalayak umum, kalau dia sedang tampil gitu ya. Bukan berarti kalau kamu mungkin berkunjung ke rumahnya dia dengan pakaian seperti itu, bisa jadi ya karena memang dia tidak pernah bisa lepas dengan stylenya dia yang seperti itu
ya. Oke, apa yang dia pikirkan saat ini tentang kamu? Apa yang saat ini dia pikirkan tentang kamu? Apa yang dia saat ini pikirkan tentang kamu? Wow. Oke, teman-teman semuanya ya. Aduh, ini kayaknya berat juga ya kalau lihat kartunya. Aku melihatnya dia di sini sering melamun ya, banyak pikiran sekali ya. Dia pingin deketin kamu, dia pingin ngajak jalan kamu, dia pingin ngajak ngobrol kamu, dia pingin mungkin komunikasi lebih jauh lebih jauh lagi dengan kamu, dia pingin ngasih sesuatu ke kamu, dia pingin banget melakukan banyak hal dengan kamu, tetapi masih dalam lamunan atau dia masih mikirin, "Aduh gimana ya, baik nggak ya? Aduh apa aku lakuin apa enggak ya?" Masih mikir-mikir ya. Dia masih belum berani untuk melakukan atau ngomong ke kamu gitu ya. Dia masih masih, apa ya, kayak dia masih di dalam pikirannya, masih di dalam lamunannya dia. Yang dia pengen lakuin ini, dia pengen ngasih ini kayak ke kamu begini, dia pengen begitu. Itu masih ada di dalam pikirannya aja ya, masih ada di dalam, unek-uneknya dia yang kelak suatu saat nanti kalau dipertemukan, diperjumpakan dengan kamu, dia akan seperti itu, dia akan begini, akan begitu ya. Dan saat ini dia masih bingung, bingung ya, masih dalam tahap ya, baik nggak sih gue deketin dia gitu ya, apa nanti gimana. Jadi dia masih banyak pertimbangan dan dia juga aku lihat teman-teman di sini ada, The Justice ya. Aku melihat dia seperti selalu memperhatikan kamu dari jauh ya. Dia lihat kamu baik buruknya seperti apa dan aku lihat dia sudah mengetahui beberapa hal tentang kamu, bahkan dia sudah sangat apa ya, tertarik kepada kamu karena dia sudah ngantongin kelebihan kamu, bahkan dia nggak bisa lihat kekurangan kamu karena memang dia juga, aku tangkap dari kartunya karena sudah sangat tertarik ya sama kamu, sudah sangat ingin gitu dekat sama kamu sehingga dia tidak mendapatkan, hal-hal yang jelek tentang kamu. Di sini yang jadi pertimbangannya adalah ternyata dia masih terikat pernikahan, gitu loh ya, ini yang buat dia jadi pertimbangan. Ini kan dia bingung gitu kan. Dia masih dalam pemikirannya untuk bisa dekat sama kamu, untuk menyatakan sesuatu hal yang dia rasakan kepada kamu. Dia nggak bisa ngelakuin apa-apa saat ini ya, karena dia masih terikat pernikahan dan di sini ada Three of Cups teman-teman. Aduh gitu ya. Nih teman-teman semua, ya ini energi siapa sih? Aku kocak deh jadinya. Oke, tenang tenang ya. Aku tuh pengen ketawa nggak apa-apa ya, jangan ada yang marah ya, please banget. Oke, di sini ada Three of Cups ya. Dia sepertinya sudah mencoba untuk mengesampingkan pasangan sahnya ya. Dia nggak peduli nih kalau dia sudah punya pasangan sah. Dia bodoh amat dengan hal tersebut dan dia ada berencana untuk mengajakmu bertemu. Ya, kalaupun saat ini belum pernah kenal, nggak mungkin. Kayaknya aku lihat kalian sudah komunikasi, ya, sudah komunikasi. Dan kamu juga sudah sempat sepertinya bicara banyak hal. Nah, situ jadi pertimbangannya dia saat ini, ya, karena dia sudah memiliki ikatan. Entah di sini kamu atau dia, tetapi yang aku lihat dia pun sudah, ya. Ini yang menyebabkan dia nggak bisa maju. Tetapi setelah ada obrolan dengan kamu, aku menariknya seperti itu dalam kartu. Kelak kamu dan dia akan dipertemukan, ya. Ada pembahasan apa entah ya, ternyata kalian akan berjumpa, bertemu. Ya, mungkin ada acara apa di sana nggak sengaja gitu misalkan ya. Akhirnya tambah dekat, tambah nyaman, bukan tambah dekat, tambah nyaman.
apa ya, asik gitu loh. Ternyata kamu orangnya asik, ternyata dia orangnya, seneng gitu ya, bukannya menjauh tapi justru malah tambah dekat ya, tambah menyukai kamu, gitu. Akhirnya tumbuhlah perasaan cintanya. Tuh, polos nggak tuh dia? Ya, dia nggak peduli dengan, saat ini dia siapa, ya. Dia hanya dipenuhi dengan perasaan bahagia saat ini, memikirkan kamu bahagia sekali, ya. Rasanya dia setiap harinya itu berdoa seperti dekat langsung dengan Tuhannya, seperti Tuhan tuh dekat banget dengan dia, makanya dia sering banget berdoa, meminta, senang berdoa, senang meminta karena happy hatinya memikirkan kamu. Ada cinta tumbuh dalam hatinya bersemi hingga menumbuhkan warna kuning keemasan gairah, ya. Nggak cuma cintanya doang, tapi sudah segalanya dia rasakan, apalagi semenjak komunikasi sama kamu. Udah dipertimbangkan nih sama dia, ya. Akhirnya menuju sampai the lovers, ya. Cinta ini akan tumbuh. Aku lihat di sini kamu dan dia akan memiliki hubungan yang terus bertumbuh. Dan di sini ada godaannya, ada ujiannya. Kalau kamu bisa lewati ujian ini, mungkin kamu juga akan memetik hasilnya gitu ya. Dan aku melihat di sini selama kamu selama dia, bukan kamu ya, maaf ya. Jadi selama pikirannya saat ini sedang berbunga-bunga karena rasanya bahagia gitu ya, jatuh cinta sama kamu, dia ngerasain setiap harinya banyak keberuntungan sama dia karena happy banget gitu ya. Jadi dia selalu memandang indah dalam segala situasi. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan karena dia kayak deket sama malaikat, deket sama Tuhan. Ya, jadi gampang sekali dia dapat kemudahan, jalan keluar. Orang kalau jatuh cinta itu, masalah segede apapun itu bisa kelewatin semuanya. Makanya kenapa afirmasi itu suruh bahagia. Ya kan, tarik kebahagiaan, sering berdoa tentang kebahagiaan, kesenangan, maka nanti sesuatu yang baik, keberuntungan itu akan mendekat. Seperti itu kalau orang jatuh cinta ya. Dia ada ujian gitu ya, dia udah siap aja, dia siap. Apapun yang akan terjadi akan dihadapi. Karena orang yang memiliki kepercayaan diri itu adalah orang yang sedang memiliki atau orang yang sedang jatuh cinta. Makanya kalau kamu bersaing dengan orang yang sedang jatuh cinta tuh susah. Ya, susah banget gitu. Happy-nya bisa menembus beberapa ratus masalah dia bisa lewati dalam sekejap ya, karena semangatnya lagi tinggi-tingginya itu. Kepercayaan dirinya udah di luar kendali. Jadi kalian tuh kalau yang lagi ada punya apa ya masalah terus nyenggol dia, dia udah happy aja, dia pasti maafin gitu. Jadi kamu nanti yang punya masalah sama dia kayak kelar aja gitu. Padahal dia udah nggak inget dengan masalahnya dia. Jadi apa ya, jadi keberuntungan terus yang masuk memudahkan dia dalam segala urusan ya. Itu saat ini karena pikiran dia sedang dipenuhi dengan kebahagiaan terhadap kamu, memikirkan kamu, melihat kamu, membayangkan kamu, lalu muncullah two of sword. Nah ini loh teman-teman, pikirannya dia bingung gitu loh. Udah jatuh cinta nih sekarang, tapi bingung. Kenapa? Karena saling berjauhan. Ya, saling berjauhan. Tidak bisa memandang kamu dengan kedua matanya. Tidak bisa menyentuh kamu dengan kedua tangannya. Ada yang menghalangi. Di sini ada lautan, ada gunung. Tidak bisa dia menemui kamu, kamu berjumpa dengan dia. Terhalang. Ya. Mau siang, bahkan malam, kamu jadi harapannya dia.
menunggu lagi siang, malam, ingin berjumpa dengan kamu. Ya, yang dia bebas adalah hanya telinganya yang bisa mendengar suara kamu lewat ponsel, ya, yang bisa melihat dengan mata batinnya saja, tidak dengan kedua matanya, karena kamu jauh. Tidak bisa menyentuhmu, tapi dia hanya bisa mendekap tubuhnya dia sendiri seakan-akan sedang menyentuhmu, sedang memelukmu karena rasa rindu yang besar yang sedang dia rasakan. Bingung dia, kepingin menjumpai kamu, tapi sangat jauh. Two of Swords. Oke, bagaimana dengan perasaannya? Itu pikirannya dia ya saat ini. Kok nyambungnya sama perasaan sih? Ya nggak sih gue ngomong? Aduh. Bagaimana nanti ke depannya dia kepadamu? Pergerakan apa kan nanti yang akan dia lakukan kepadamu? Ya kan teman-teman, di sini dia bingung tuh. Karena di sini ada kapal kan, ada laut. Artinya kalian LDR gitu ya. LDR dan dia juga bingung karena dia sudah terikat pernikahan. Ya. Jadi dia nggak bisa fokus sama kamu teman-teman ya, nggak bisa fokus ke kamu perasaannya. Bingung dia di sini pada akhirnya. Ya, sudah jatuh cinta, sudah mulailah datang ujian, kebingungan, tuh. Ya, meskipun begitu, ada 3 ya, kita dapat hari ini energi dari angka malaikatnya. Teman-teman bisa lihat nggak? Ya, di atas di ujung kirinya sudah ada angka malaikat. Ya, aduh, artinya apa teman-teman? Ada yang paham? Silahkan komen. Ada Two of Cups, ada Two of Swords, dan ada Two of Pentacles, ya. Kemunculan angka 222 adalah tanda keberuntungan dan perubahan positif jika kalian melihat saat ini. Jika kalian saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam hubungan ini, maka sebentar lagi akan ada keseimbangan dan keselarasan dari masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi kalian jangan bingung, pasti nanti akan ada jalan keluar. Ujian itu adalah jalan keluarnya. Kalian akan melihat jalan keluar dari ujian tersebut. Ya, bukan katanya ya, Tuhan memberikan cobaan beserta dengan jalan keluarnya, seperti itu ya. Ini hanya memberitahu kepada teman-teman, jika teman-teman berada dalam posisi seperti ini dan bingung, maka teman-teman cukup dengan tutup mata, tenang, damai di tempat yang hening, pasti akan ada keberuntungan, jalan keluar ya. Bersabar, terus berusaha mencapai tujuan yang teman-teman mau jalani, pasti akan keluar. Ada kemajuan meskipun lambat atau kayak lelet gitu, tapi stabil. Tapi harus sabar ya, harus sabar, konsisten. Maka nanti akan ada hasilnya dari angka-angka kembar ini memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan pesan bahwa kamu tuh harus sabar karena ada keberuntungan di depan sana. Ya, kalau teman-teman saat ini berada di dalam energi kebingungan ya, pasti akan ada jalan keluar karena di setiap masalah pasti akan ada jalan keluar. Ada penyakit pasti ada obatnya, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar sudah mati hatinya terhadap Tuhan, maka dia akan tidak melihat celah baik di dalam masalah tersebut. Benar nggak? Iya nggak?
Orang kalau udah nggak baik pikirannya tuh kan banyak negatif ya, nggak punya rasa semangat, nggak punya kepercayaan, nggak punya, bisa dibilang adalah berprasangka terus, pesimis, pada akhirnya dia nggak mampu untuk keluar dari kesulitan. Karena gelap hatinya, udah nggak ada Tuhan di dalam hatinya, maka susah banget buat beruntung orang tersebut, ya. Kalau aku bilang gini, sekalipun kalian terjatuh di dalam lubang yang tidak baik gitu ya, dalam, dan dalamnya tuh banyak binatang, tapi kalau kalian percaya dengan kekuatan Tuhan gitu ya, mungkin kamu punya satu keyakinan atas sebuah kalimat, maka binatang-binatang itu nggak akan mungkin mungkin mematok kamu, misalkan di dalamnya ada ular, ya. Karena apa? Saking yakinnya dengan keyakinan doamu itu pasti akan benar-benar muncul dia untuk menolong. Jadi situasinya saat ini aku melihat kalian tuh dalam keadaan bingung. Ini kamu mungkin nanti ya yang belum ngerasain atau belum mendapatkan kejadian ini nanti udah jatuh cinta bener-bener kasmaran, buta bener-bener dengan segala urusan orang lain, hanya memikirkan kalian berdua. Pada akhirnya akan diberikan ujian kesetiaan, akan diberikan ujian konsisten hubungan kamu, bener nggak ucapan yang di awal gitu, kuat enggak apa yang udah disumpahkan, ya. Itu pasti muncul, pasti nongol ujian, nggak akan dibebaskan begitu aja, pasti akan ada untuk membuat kamu yakin atau mundur ya, karena di dalam hubungan ini ada kebaikan dan juga ada keburukan. Mungkin kebaikannya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kalau kamu nggak pinter-pinternya yang sementara gitu ya, nggak bisa seumur hidup. Tapi kalau kamu bisa jalanin ini dengan apa ya, dengan pengetahuan gitu ya, dengan kesadaran, dia bisa jauh lebih dekat lagi dengan kamu, bisa jadi sahabat seia sekata gitu ya, bisa saling tolong menolong tanpa ada perasaan cinta gitu. Cukup cukup dekat saja, karena sudah tahu udah ada pasangan akan sulit untuk bersatu, kecuali memang di antara kamu mungkin tidak ada yang punya pasangan tuh masih bisa. Tapi kalau kalau ibaratnya dia adalah perempuan dan kamu laki-lakinya, dan perempuannya sudah menikah, kamunya belum menikah, yang laki-lakinya nggak bisa bersatu kan, gitu. Jadi dilihat dulu kondisinya ya, jangan jangan sampai kalian tenggelam mabuk kepayang lalu nanti bingung. Nah, ya, kalau dalam kebingungan kamu masih jernih pikirannya, kamu akan diberikan jalan keluar dan ada keberuntungan di sana. Two of Cups, Two of Swords, dan Two of Pentacles. Kalian tuh saling berjauhan, LDR gitu ya. Cukup jadi sahabat aja, saling kenalan, tapi kan nggak bisa ya. Seseorang ini memiliki perasaan yang dalam kepadamu, ya kita kembali ke Taufik. Dan pada akhirnya nanti saat ini ya, perasaannya bingung gitu, bingung karena dia sebenarnya pengen banget ngedampingi kamu, ngedatengin kamu gitu ya, pengen ada di samping kamu, tapi apa ya, jarak yang memisahkan ya. Dan juga aku lihat dia di sini juga nggak cuman punya kamu, ini yang membuat dia kayak bimbang ya, karena dia ninggalin yang sana, dia nggak tega ya kalau ninggalin kamu, dia juga sayang banget. Jadi dia nggak bisa melepas keduanya dan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa saat perjalanan ini sudah berjalan ya, saat perasaannya dia sudah mulai berjalan dan kamu menerima rasa dari dia. Ngerti nggak sih maksud gue? Aku tuh kalau ngomong kadang, aduh maaf ya teman-teman. Oke, lanjut perasaannya dia ya. Oke, di sini ada the Fool. Kenapa ada the Fool? Lalu ada Six of Cups, ada Queen of Wands, satu lagi ya guys. Dan di sini ada Knight of Pentacles ya. Tuh, perasaannya dia nih ya. Pada akhirnya dia melupakan kebingungan itu. Bodoh amat kamu mau LDR, bodoh amat aku punya pasangan, bodoh amat gitu kamu punya pasangan ya.
karena aku mencintaimu, aku tetap akan apa ya, menikmati gitu ya, menikmati suasana ini, menikmati keadaan ini dan bersyukur kepada semesta bahwa aku telah dipertemukan denganmu. Ya, kamu jauh di sana dan tidak pernah bisa melihatmu dari dekat bahkan untuk menyentuh, tetapi dia merasakan dari udara, dari cuaca ya, betapa kalau kamu pun juga memberikan perasaan yang sama kepada dia dan ini membuat hati dia bahagia. Dia melupakan semuanya, melupakan kesulitan, melupakan halangan ya. Saat ini dia hanya mensyukuri dengan jarak yang saat ini di antara kalian berdua alami ya. Ini kalau kalian belum mengalami kejadian ini, kalaupun kalian sudah mengalami dan ini yang kalian rasakan bukan? Kalian saling berjauhan, tapi kalian merasakan satu sama lain. Apa yang dia rasakan sangat dalam, kamu pun seperti ngerasain apa yang dia rasain ya. Dari batin tuh udah kerasa, pikiran kamu udah nangkep gitu. Karena gitulah energi cinta ya. Ada Six of Cups. Aku melihat di sini ya, suatu saat nanti mungkin aku lihat memang tidak setiap kali atau setiap waktu kamu bisa bertemu dengan dia, tapi aku lihat kalian juga akan bertemu. Dan ini perasaan dia kepada kamu ya. Dia apa ya? Dia selalu ingin memperhatikan kamu. Dia selalu ingin ada buat kamu. Dia selalu apa ya, memastikan kamu baik-baik saja. Kalau kamu ada sesuatu, dia akan selalu membantu kamu. Dan dia berharap sama seperti kamu. Kadang dia seperti anak-anak ya, pingin dimanja, pingin diperhatikan, dia dimengerti, meminta bantuanmu, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Tetapi dengan mungkin sikap kekanak-kanakannya yang kamu sendiri pada akhirnya akan menangkap rasanya atau sikapnya dia, pada akhirnya kamu pun akan membalas atau akan melakukan apa yang dia inginkan tersebut secara naluri, ketangkep sama kamu ya. Mungkin saling berbalas gitu dalam media sosial atau saling menyapa, itu aja sudah membuat dia bahagia, bahagia sekali dia. Aku lihat di sini gairah yang dia punya juga tinggi sekali ya. Kamu sudah sering dihayalin sama dia siang, malam. Dia nggak peduli jarak, nggak peduli siapa dia, tidak peduli kamu siapa. Yang jelas hati dia saat ini berbunga-bunga dan dia sangat selalu ingin diperhatikan atau memperhatikan kamu. Dia nggak peduli nih dengan banyaknya kondisi yang menyebabkan dia mungkin tidak bisa seperti apa yang menjadi keinginannya ya, tetapi dia akan melakukannya dengan senang hati, akan mensyukuri dengan keadaan dia seperti itu tanpa harus melawan keadaan. Dia tidak mau membebani pikiran dan hatinya, makanya dia membebaskan. Ada the full di sini. Dia membebaskan apa ya? Ujian-ujian itu ada di dalam perjalanan perasaan dia ke kamu gitu. Kalau kamu sudah tahu, dia seneng. Yang penting kamu tahu di dalam hati dia udah rasanya bebas, bahagia gitu ya. Dia bersyukur banget gitu meskipun kamu jauh, tidak selalu ada, tidak bisa dia apa ya? Dia pandangi dekat gitu, tapi dia sangat bisa ngerasain hati kamu, bahkan dia mencium mungkin baumu atau dia mendengar suaramu, dia lebih jelas. Kenapa? Karena batinnya dia tuh kuat banget ya. Dia cintanya lebih tinggi daripada dibandingin kamu. Kamu mungkin nggak tahu ya gitu, kok bisa ya dia sayang banget sama aku. Iya, itu yang dia rasain. Dia sangat besar cintanya sama kamu. Mungkin kamu hanya awalnya meminta bantuan doang, ternyata dia lebih dari itu. Setelah kamu pergi, setelah kamu nggak komunikasi, dia rasain beda banget gitu ya. Dia bahkan ngehayalin kamu.
dan dia selalu mantau kamu. Hati-hati nih, kamu kalau punya pasangan atau punya seseorang di luar sana, dia nggak peduli nih, karena ada the Fool dan Queen of Wands. Dia nggak peduli, yang penting perasaannya dia bisa sampai ke kamu, yang penting dia bisa bahagia, bisa mengobati, dia punya rasa agar tidak terluka. Dia bisa apa ya, bisa mengolah rasa yang saat ini dia miliki sehingga tidak membakar dia dan tidak menghancurkan dia, ya. Dia dengan slow dan santai memandang kamu, bahkan kalau kamu membutuhkan bantuan pun dia siap tanpa diminta, karena dia selalu cari tahu kamu gitu loh, ya. Dia selalu update gitu loh, mencari tahu kalau kamu hari ini mungkin nggak lagi kenapa-kenapa, dia juga apa ya, jadi eh nangkepnya gini, sedang apa ya, kok tumben gitu ya. Dia tahu, dia paham kamu sebagai siapa, kerjaannya apa. Sangat detail dia mencari tahu kamu, ya. Sangat detail dia mencari kamu. Di sini ada energi Virgo soalnya. Ada Knight of Pentacles. Ya, perasaannya besar banget sama kamu tapi stuck di tempat gitu, nggak bisa gerak gitu ya, karena memang halangan gitu. Halangan ini yang menyebabkan tidak bisa bergerak ya, nggak bisa berkembang hubungannya, tetapi dia menikmati gitu ya, dia menikmati. Ya, kalaupun kamu memintanya kalaupun nanti dekat dan kamu meminta mungkin pertemuan ataupun apa, dia selalu ada waktu buat kamu dan dia pingin ngejaga hubungan ini ya. Dia udah punya pengalaman sepertinya aku lihat ya, karena dari kartunya dia balance juga, dia seperti berhati-hati ya melakukannya karena dia mungkin punya pengalaman di masa lalu yang tidak mengenakan dia ya. Aku lihat dari Seven of Cups-nya di sini dan sepertinya dia kayak nggak mau ya nanti ada sesuatu yang merusak perasaannya dia gitu dalam dia ingin mengejar kamu, makanya dia di sini kayak paham banget, makanya hati-hati. Dia hati-hati banget bergeraknya supaya cinta yang dia miliki ini tuh nggak rusak gitu loh ya, karena dia ngerasain bahagia bahagia dan kayak dapat suntikan energi gitu ya. Nggak mau sampai ini tuh hilang gitu perasaan ini, karena dia membutuhkan energi ini untuk bekerja, membutuhkan energi ini untuk bisa dia mencari cuan, karena semenjak gitu ya memiliki perasaan besar sama kamu tuh kerejekiannya ini tuh kayak naik-naik, mungkin karena perasaan bahagia dia ya. Afirmasi kebaikan tuh begitu loh, kalau bahagia banget di dalam hati nih kayak gampang banget ngedapetin apa-apa, makanya paling enak tuh orang jatuh cinta ya, paling gampang banget kalau mau dapet apa yang nggak mungkin didapat, katanya gitu ya kalau orang jatuh cinta. Bukan katanya, memang iya, kalau dari kartu sendiri kan aku sering melihat orang reading ya, wow, kalau orang jatuh cinta itu nggak peduli halangan dia bisa tembus gitu ya, asalkan memang keyakinan dan dia punya konsisten dan dia punya benar-benar mencintai orang itu, maka terjadi pernikahan gitu. Tapi dia bisa seimbang, bisa sejalan karena dia pinter gitu loh ya. Dia bisa mengendalikan pernikahannya yang di sana dan dia juga bisa mengendalikan pernikahan dia dengan yang lain gitu ya. Dia pintar gitu. Memang apa ya? Ada di dalam kehidupan ini yang seperti itu yang, dan aku lihat ada dari klien aku ya, justru hebat banget dari pertama belum menikah, sampai menikah, sampai punya anak lagi tuh hidupnya stabil gitu ya. Dia sering baca kartu di aku ya, terus dia stabil gitu loh. Kalau aku bilang gini, dia wow gitu ya. Kartunya itu selalu bilang mampu gitu melewati semuanya dan itu bener gitu loh. Bener, itu hanya butuh satu. Kalau di energi maskulin, kalau kalau maaf ya teman-teman, maaf nih. Kalau si perempuan mungkin nggak terlalu ya, tapi kalau laki-lakinya ini cintanya lebih besar gitu ya, itu pasti teman-teman berhasil. Berhasil rumah tangganya. Tapi kalau si laki-lakinya melempem gitu, itu nggak akan mungkin. Kalau si perempuannya yang wow, yang ekstra gairah ya, yang ekstra menggebu-gebu pingin hidup berumah tangga sama cowoknya tuh nggak bisa. Tapi kalau cowoknya yang udah buh ya kuat gitu, pasti berhasil dan aman.
Bisa dia, nggak tahu gimana caranya, tapi ya mungkin karena takdir ya, dia bisa punya apa ya, bisa punya istri yang atau suami yang dia cintai, yang bener-bener dia cintai gitu, yang perempuan bisa apa ya, yang sudah menikah itu bisa bisa gitu loh, bisa ninggalin si pasangannya, tapi ya bisa hidup bahagia gitu. Keren ya. Tapi kayaknya menakutkan ya bagi aku yang udah dari awal ngikutin tuh kayak, wow, ini orang hebat banget gitu loh, keren ya. Sampai hari ini pun orangnya, kalau aku bilang dari nol, nggak punya apa-apa sampai punya gitu, lumayan ya. Aku selalu ngingetin sih memang jangan lupa dengan ujian, karena masih ada ujian dan ujian sampai akhir hayat ya. Setiap hubungan tuh wah parah, pasti ada aja ujiannya, nggak pernah sempurna ya. Jadi inget-inget di sana ya, inget-inget di sana, jangan terlalu terlena. Oke, kita lihat ya apa hari ini zodiaknya. Teman-teman di sini energinya lebih didominasi sama si Virgo ya. Enggak, banyak ya. Di sini ada Cancer, ada Gemini, ada Aries, ada Virgo, Aries dan Scorpio, Libra, Cancer, Gemini lagi, ada Libra, Capricorn, Aquarius. Lalu ada Pisces dan Leo. Terakhir juga ada Leo. Teman-teman semuanya, yang enggak ada itu apa? Sagittarius ya. Sagittarius, terus Sagittarius doang kayaknya ya. Sagittarius, Libra ada, Pisces ada, Gemini ada, Cancer ada, Leo juga ada. Ya, Sagittarius saja ya. Scorpio ada tuh, Seven. Oke. Sekarang kita lihat inisialnya. Termenung. Termenung. Teman-teman kalau ngikut readingan aku tuh kayak mana sih? Aku nggak serius ya, canda aja gitu. Tapi ya aku orangnya kayak gitu, nggak bisa diganggu gugat ya. Aku nggak suka terlalu serius, asik. Dan ini dia inisialnya guys ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, yang komen ya. Kalian sehat-sehat ya, panjang umur, murah rezekinya, dan dibuka ya dari pintu-pintu yang sedang kalian tunggu, kerezekian, pekerjaan lah ya. Sama aja dengan kerezekian juga ya teman-teman ya, jodoh. Semoga dimudahkan yang udah dapet jodoh, harus setia ya. Jangan mencak-menclo, jangan sakiti hati pasangan ya, jangan. Please, aku bilang ya, supaya rezeki kamu meningkat, supaya rezeki kamu bertambah dan kalian makmur di hari tua ya. Jangan terombang-ambing dengan cinta yang gak jelas, dengan perempuan yang gak jelas, dengan laki-laki yang gak jelas ya. Hiduplah sesuai aturan ya, cukup satu untuk semua, asik. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye teman semuanya, bye.